Mari kita lanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu titrasi asam lemah dengan basa kuat. Di sini ada larutan asam lemah CH3COOH yang akan dititrasi dengan larutan NaOH 0,2 molar. Ya, larutan CH3COOH di sini berfungsi sebagai larutan titran yang akan diletakkan dalam lambung RMR, sedangkan larutan basa kuat di sini NaOH ditempatkan sebagai larutan titran yang akan dimasukkan ke dalam gelas buret. Setelah proses titrasi didapatkan bahwa volume NaOH yang dibutuhkan itu adalah 25 ml. Ya, maka di sini kita anggap larutan 1 itu adalah larutan asam, volumenya 50 ml, dan larutan yang kedua itu adalah larutan basa kuat. Molaritasnya 0,2 molar dan volumenya adalah 25 ml. Data ini yang kemudian kita gunakan untuk menentukan konsentrasi CH3COOH dengan menggunakan rumus mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen basa. Kita masukkan data-datanya sampai kemudian didapatkan bahwa M1 itu adalah 0,1 molar. Maka konsentrasi dari CH3COOH itu adalah 0,1 molar. Nah, berikutnya kita akan coba menghitung pH dari larutan titrat mulai dari sebelum titrasi sampai kemudian mencapai titik ekuivalen, dan kita lanjutkan juga kita ingin cari pH ketika melewati titik ekuivalen. Ya, mari kita coba saksikan dulu penjelasan dengan video animasi berikut ini. Larutan yang akan dititrasi adalah larutan dari asam lemah. Maka untuk menentukan pH sebelum titrasi, maka rumus yang digunakan itu adalah rumus dari asam lemah. Penambahan OH- pada proses titrasi akan menghasilkan suatu campuran larutan yang komponennya terdiri dari sisa asam lemah, air, dan garam. Maka pada kondisi seperti ini, yaitu pada kondisi sebelum titik ekuivalen titrasi, ya, akan terbentuk campuran yang hanya terdiri dari sisa asam lemah, air, dan garam. Nah, komponen seperti ini yang disebut sebagai larutan penyangga, sehingga untuk menentukan pH pada kondisi seperti ini, rumus yang digunakan itu adalah rumus dari penyangga asam. Nah, lanjut, bagaimana pada kondisi titik ekuivalen, ya? Nah, pada kondisi titik ekuivalen, jumlah OH- sama dengan jumlah H+, ya. Sehingga campurannya akan hanya menghasilkan garam dan air. Ya, garam yang dihasilkan di sini adalah garam basa. Sehingga untuk menentukan pH pada titik ekuivalen, rumus yang digunakan itu adalah rumus dari hidrolisis garam basa. Nah, bagaimana menentukan pH setelah titik ekuivalen? Ya, kondisi setelah titik ekuivalen, ya, yang terjadi adalah kelebihan OH-. Ya, kelebihan OH- ini nanti untuk menghitung pH pada saat titik ekuivalen. Sehingga rumus yang digunakan di sini adalah rumus dari basa kuat. Ya. Sahabat kimia, mari kita lanjutkan untuk menghitung pH beberapa titik pada proses titrasi CH3COOH oleh NaOH. Ya, kita awali dengan menghitung CH3COOH atau larutan titrat sebelum titrasi. Ya, larutan titrat sebelum titrasi itu hanya terdiri dari larutan asam lemah CH3COOH. Sehingga ketika ingin menghitung pH-nya, maka rumus yang kita gunakan itu adalah rumus asam lemah. Ya, sebelumnya dicari dulu konsentrasi dari H+ dengan menggunakan rumus asam lemah. Ya, rumusnya adalah akar Ka dikali M
Ka dari CH3COOH itu adalah 10 pangkat minus 5, kemudian dikali dengan 0,1 molar. Sehingga didapatkan konsentrasi dari H+ itu adalah 10 minus 3. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus pH, sehingga didapat pH CH3COOH sebelum titrasi itu adalah 3. Kemudian kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan menghitung pH ketika titrasi itu sudah dimulai hingga sampai pada penambahan NaOH sebanyak 20 ml. Ya, pada saat ini ya, pada saat penambahan NaOH 20 ml itu belum terjadi titik ekuivalen atau terjadi sebelum titik ekuivalen tercapai. Ya. Kita coba hitung pH-nya. Ya, di sini larutan CH3COH-nya adalah sebanyak 50 ml dan konsentrasinya 0,1 molar, sedangkan larutan NaOH yang digunakan itu adalah 20 ml, konsentrasi NaOH 0,2 molar. Nah, kita masukkan kita hitung mol mula-mulanya. Mol mula-mula dari NaOH itu adalah 20 dikali 0,2. Ya, sama dengan 4 milimol. Ya, kemudian untuk CH3COH-nya milimolnya adalah 50 ml dikali 0,1 molar sama dengan 5 milimol. Ya, ini adalah keadaan mula-mula. Nah, baru kemudian kita hitung yang bereaksi. Karena jumlah mol dari NaOH lebih kecil, maka mol NaOH yang akan habis terlebih dahulu. Ya, jadi yang NaOH yang bereaksi di sini adalah 4 milimol. Nah, kalau di sini 4 milimol, maka mol dari CH3COH juga 4 milimol. Begitu juga dengan garam dan air. Nah, sehingga yang bersisa setelah reaksi selesai, ya, NaOH itu habis bereaksi, sedangkan CH3COOH-nya akan bersisa sebanyak 1 milimol. Didapat dari 5 dikurang 4 sama dengan 1 milimol, dan garam yang terbentuk itu adalah 4 milimol dan air yang terbentuk adalah 4 milimol. Ketika kita melihat komposisi dari sisa reaksi di sini, ya, bisa perhatikan juga gambarnya ya di sini, bahwa yang bersisa itu hanya ada asam lemah, garam, dan air. Nah, komponen seperti ini yang disebut sebagai larutan penyangga. Sehingga ketika ingin menghitung pH pada titik ini, ya, maka kita gunakan rumus larutan penyangga yang sifatnya asam. Ya, ini adalah rumus dari H+, menghitung H+ dari larutan penyangga. Ya, Ka dari CH3COH adalah 10 minus 5. Mol asamnya adalah 1, didapatkan dari sini. Kemudian mol, bukan mol basa di sini ya, saya ganti. Mol garam. Ya, mol garam di sini adalah 4. Ya, sehingga didapatkan konsentrasi dari H+ adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 6. Ya, kita masukkan ke rumus pH. Ya. pH sama dengan minus log H+, ya. Kemudian dihitung sehingga mendapatkan pH pada titik ini, yaitu pada penambahan 20 ml NaOH itu adalah 5,6. Ya. Kita lanjutkan menghitung pH titrat pada titik ekuivalen. Ya. Masih ingat titik ekuivalen itu adalah titik di mana konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH-, ya. Sehingga dari proses reaksi ini hanya menghasilkan garam dan air. Kita lihat perhitungannya. Menurut proses titrasi yang sudah didapatkan datanya, gitu ya, maka volume NaOH pada titik ekuivalen ini itu adalah sebanyak 25 ml, ya, dan konsentrasi NaOH yang digunakan adalah 0,2 molar. Ya, kita coba hitung. Mol dari NaOH adalah 25 dikali 0,1 sama dengan 5 milimol. Ya.
Kemudian milimol dari CH3COH adalah 50 dikali 0,1. Ya. Sama. Garamnya di sini masih. Ya, ini adalah kondisi mula-mula. Kemudian yang bereaksi karena ekuivalen, jadi yang bereaksi adalah 5 milimol. Begitu juga di sini 5 milimol, begitu juga dengan garam, begitu juga dengan air. Ya. Sehingga keadaan bersisa NaOH akan habis bereaksi, CH3COH juga akan habis bereaksi, sehingga hanya menghasilkan garam sebanyak 5 milimol dan air sebanyak 5 milimol. Nah, kondisi seperti inilah yang akan terjadi hidrolisis garam. Ya, ada garam, hanya ada garam di sini, hanya ada garam dan air, sehingga yang terjadi itu adalah garam yang terhidrolisis. Ya, maka ketika kita ingin menghitung pH-nya, ya, rumus yang kita akan gunakan itu adalah rumus dari hidrolisis. Ya, hidrolisis garam. Ya, garamnya bersifat ya basah. Ya, di sini ya. Oke, sebelum kita menghitung pH, kita coba menghitung molaritas dari garamnya dulu, ya. Molaritas garam yaitu mol garam adalah 5 milimol, ya, dimasukkan. Kemudian dibagi dengan volume campuran. Volume campuran di sini adalah volumenya asam dan basa ditambahkan, yaitu 50 ditambah 25. Jadi ketika dihitung akan mendapatkan 0,06 molar. Ya. Nah, kita lanjutkan untuk menghitung pH dengan menggunakan rumus hidrolisis garam yang bersifat basa. Jadi di sini yang dihitung adalah konsentrasi OH-. Nah, rumus yang digunakan adalah ini KW akar KW dibagi KA dikali MG. Kita masukkan data-datanya. KW adalah 10 minus 4, KA-nya adalah 10 minus 5, dan MG-nya adalah 0,06. Setelah dihitung, maka akan mendapatkan akar 6 dikali 10 pangkat minus 5,5. Nah, setelah mendapatkan pH, konsentrasi OH-, ya, maka kita masukkan ke rumus POH. Ya, POH di sini adalah rumusnya minus log konsentrasi OH-. Kita masukkan data dari konsentrasi OH-nya, kemudian kita hitung. Log dari 10 pangkat minus 5,5 adalah 5,5 dikurang log akar 6. Ya, kita masukkan ke rumus pH. pH sama dengan 14 dikurang POH. Ya, kemudian kita selesaikan hitungannya. 14 dikurang 5,5 sama dengan 8,5. Minus ketemu minus jadi plus, ya. Kemudian log akar 6. Nah, log dari akar 6 itu adalah 0,4, sehingga dihitung kemudian didapatkan nilai pH pada titik ini, yaitu pada titik ekuivalen, pH campurannya itu adalah 8,9. Mari kita lanjutkan menghitung pH CH3COOH atau larutan titrat pada penambahan NaOH 40 ml. Ya, pada penambahan NaOH 40 ml itu terjadi pada saat telah terlampaui titik ekuivalen. Artinya, mol OH itu akan lebih banyak daripada mol H+, sehingga kelebihan OH di sini yang nanti akan menentukan pH dari campuran yang ada di larutan titrat. Kita coba hitung di sini, ya. CH3COH-nya ada 50 ml, 0,1 molar, sedangkan NaOH yang digunakan itu adalah 40 ml. Kita coba hitung milimolnya. NaOH milimolnya adalah 40 ml dikali dengan 0,2 sama dengan 8 milimol, sedangkan CH3COH-nya adalah 50 dikali 0,1 sama dengan 5 milimol. Ini adalah keadaan mula-mula. Nah, ketika yang habis bereaksi duluan itu adalah mol dari CH3COH karena lebih sedikit, ya. Mol dari CH3COOH. Ya, sebanyak 5 mol, maka mol yang bereaksi NaOH adalah sebanyak 5 milimol juga, begitu juga dengan garam dan air. Sehingga yang bersisa, ya, NaOH di sini yang bersisa adalah 8 dikurang 5 sama dengan 3 milimol. Kemudian di sini habis
CH3COH-nya habis bereaksi dan garam yang terbentuk adalah 5 milimol, begitu juga dengan air. Nah, kita lihat di sini komponen yang bersisa terdiri dari basa kuat, garam dan air. Nah, karena di sini terdapat basa kuat, ya, maka mol dari garam di sini tidak berpengaruh secara signifikan, sehingga untuk menentukan pH, ya, yang lebih berpengaruh di sini adalah diambil dari konsentrasi OH- yang ada di larutan NaOH sisa. Ya, maka rumus yang digunakan di sini adalah rumus basa kuat. Ya, kita coba hitung konsentrasi. Sebelumnya kita hitung dulu molaritas garam, molaritas basa kuatnya, ya, dengan rumus mol basa. Mol basa sisa di sini adalah 3 milimol. Kita masukkan di sini 3 milimol. Kemudian volume campuran. Volume campurannya adalah 50 ditambah 40. 50 bukan 90 ya, maaf sini. 5 atau 40 tambah 50. Ya. Sehingga akan menghasilkan bilangan 0,03. Ya, molaritas ini kemudian kita masukkan ke dalam rumus konsentrasi OH- ya, 0,03 dikali valensi dari NaOH. Valensi dari NaOH adalah 1, sehingga didapatkan 3 dikali 10 pangkat minus 2. Ya, kita masukkan rumus pOH-nya. Ya, pOH-nya di sini adalah minus log konsentrasi dari OH-, ya, dimasukkan sehingga sama dengan minus log 3 kali 10 minus 2, ya, sama dengan 2 dikurang log 3. Nah, kemudian dimasukkan lagi dalam rumus pH. pH sama dengan 14 dikurangi pOH, ya, sehingga didapatkan, ya, 14 dikurang 2 sama dengan 12, minus ketemu minus sama dengan plus, dan di sini log 3. Log 3 nilainya adalah 0,5. Sehingga setelah dihitung akan mendapatkan bilangan pH pada titik ini, ya, pada penambahan 40 milimol itu adalah 12,5. Oke, mari kita lanjutkan memplotkan beberapa pH yang telah kita hitung sebelumnya. Ya, mulai dari pH sebelum titrasi pada kurva titrasi asam lemah dengan basa kuat berikut ini, ya. Nah, pH sebelum titrasi itu adalah 3. Kita lihat di sini titiknya. Ini adalah sebelum titrasi. pH-nya sebanyak 3. Ini titiknya, titik pH sebelum titrasi. Kemudian pH ketika titrasi sebelum terjadinya titik ekuivalen pada volume 20 ml. Nih, 20 ml, pH-nya adalah sebesar 5,6. Kemudian kita lanjutkan pada titik ekuivalen pada volume 25 ml, titik ekuivalennya pH-nya adalah 8,9. Kemudian setelah melewati titik ekuivalen pada volume 40 ml, kita dapatkan titiknya di sini dengan pH 12,5. Oke, dari kurva titrasi ini kita akan melihat bagaimana perubahan pH sedikit demi sedikit meningkat dengan penambahan NaOH. Mulai dari awal di sini, penambahan NaOH akan meningkatkan pH sampai keadaan pH sama dengan pKa. Pada saat ini adalah kondisi setengah dinetralkan. Kemudian meningkat sampai penambahan NaOH sebelum 25 ml. Kita lihat daerah sini. Daerah sini adalah daerah larutan penyangga, karena pada daerah sini larutan campuran yang ada di titrat itu hanya terdiri dari asam lemah dengan basa konjugasinya. Nah, ketika volume 25 ml NaOH, pada saat itulah terjadi titik ekuivalen. Nah, titik ekuivalen di sini berada pada pH di atas dari 7. Nah, itu disebabkan karena pada saat titik ekuivalen di sini yang terbentuk itu adalah garam yang terhidrolisis. Ya, garam yang terhidrolisis parsial dan bersifat basa. Nah, oleh karena itu titik ekuivalen di sini berada pada pH di atas dari 7. Nah, selanjutnya penambahan NaOH. Nah, penambahan NaOH di sini akan meningkatkan pH-nya, dan perhitungan pH di sini,
ya. pH ditentukan hanya dari kelebihan OH-. Oke. Nah, kita perhatikan di sini ya. Di sini bagian yang terjal pada kurva di sini terletak pada pH 8 sampai 10. Lebih sempit daripada kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat. Ya, jadi di sini hanya dari 8 sampai 10. Sehingga ketika kita memilih indikator yang tepat ya adalah indikator yang punya trayek pH pada selang pH 8 sampai 10. Contohnya adalah indikator fenolftalin. Kita lihat indikator fenolftalin di sini trayek pH-nya pas ya. Jadi indikator yang paling pas di sini memang adalah indikator fenolftalin. Trayek pH-nya adalah 8 sampai 10. Ya, masuk ke dalam rank pH dari 8 sampai 10 ini ya. Nah, maka indikator yang digunakan adalah indikator fenolftalin. Apakah bisa digunakan indikator yang lain? Kita coba lihat di sini ada beberapa indikator dengan trayek pH-nya, seperti contohnya metil merah nih ya. Metil merah ada di trayek pH-nya ada di sini. Jadi metil merah di sini tidak bisa digunakan sebagai indikator pada titrasi ini karena tidak masuk di rank 8 sampai 10. Ya. Ketika kita memaksakan tetap menggunakan metil merah, maka perubahannya warnanya itu ketika proses titrasi tidak menunjukkan bahwa keadaan itu telah mencapai titik ekuivalen. Jadi tidak bisa digunakan metil merah. Begitu juga dengan metil jingga 3,2 sampai 44. Nah, juga tidak masuk ke dalam, tidak bisa digunakan indikator pada proses titrasi ini. Ya, begitu juga dengan indikator yang lainnya.